Al-Quran Al-Karim adalah sebuah kitab suci umat Islam yang akan selalu terjaga kemurniannya hingga akhir zaman nanti. Oleh karena itu, Al-Quran harus kita jadikan sebagai buku pedoman agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Meskipun Al-Quran adalah sebuah kitab suci, namun di dalamnya tidak hanya berisi aturan-aturan agama saja. Bahkan di dalamnya terdapat berbagai macam-macam ilmu pengetahuan serta kisah-kisah sejarah di masa lalu. Di dalam Al-Quran, hal-hal yang berbau ajaib adalah hal biasa, karena umat Islam percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena atas kuasa Allah Ta'ala. Seperti halnya kisah-kisah binatang aneh yang diceritakan dalam Al-Quran berikut ini. Jika kita hanya melihat dari sisi logisnya saja, tentu kita tidak akan percaya bahwa ada hewan yang dapat berbicara, lahir dari batu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, sekali lagi, hal ini dapat terjadi berkat kuasa Allah Ta'ala. Dan berikut ini adalah beberapa hewan yang aneh yang diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Unta Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kaum Samud. Dalam menjalankan misi kenabiannya, Nabi Saleh selalu mendapat tentangan serta olok-olok dari kaumnya, yaitu kaum Samud. Pada suatu hari, Nabi Saleh didatangi oleh kaumnya untuk menunjukkan mukjizat kepada mereka, agar mereka percaya bahwa Nabi Saleh adalah benar-benar orang yang diutus Allah Ta'ala. Kaum Samud tersebut meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan seekor unta dari sebuah batu besar, karena mereka yakin bahwa Nabi Saleh tidak akan sanggup menuruti permintaan mereka. Kemudian Nabi Saleh berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar permintaan kaum Samud tersebut dikabulkan. Dan Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Saleh dengan mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu yang sangat besar. Mereka pun tercengang melihat peristiwa tersebut, dan sebagian dari mereka akhirnya percaya kepada Nabi Saleh, namun sebagian lainnya tetap masih tidak percaya dan menganggap Nabi Saleh menggunakan ilmu sihir. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai berikut. Hai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu tertimpa azab yang dekat. Quran Surah Hud ayat 64. Ikan paus dan Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang sangat terkenal adalah pada saat ia masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Ikan yang memakan Nabi Yunus ini adalah seekor ikan yang menyelamatkan Nabi Yunus. Ketika berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus berseru sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyelitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah kemudian memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Lalu keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan besar tersebut dalam keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan pohon untuknya beristirahat hingga ia sehat kembali. Burung hudhud Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran dikisahkan, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Quran Surah An-Naml ayat 22 dan 23. Kisah tersebut menggambarkan bahwa burung hudhud adalah hewan yang mempunyai kecerdasan dan kecemerlangan berpikir, sehingga dalam penggambarannya untuk mencari makan tidak semata untuk tujuan duniawi saja, melainkan untuk penyebaran agama. Burung hudhud di antara waktunya memanfaatkan kesempatan mencari berita dan kabar suatu kaum, karena ia berkeinginan untuk menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Melalui prestasi burung hudhud yang gemilang serta keberanian dalam mengemukakan uzur keterlambatan, Nabi Sulaiman dapat mengajak kaum Sabah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala.
Ashabul Kahfi dan seekor anjing. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda dan seekor anjing bernama Khidmir yang tertidur lelap di dalam gua yang kurang lebih selama 300 tahun. Khidmir, anjing yang menemani Ashabul Kahfi tersebut, dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang akan masuk surga. Kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya ini dikisahkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18.